Mazhab Maliki cukup 2 kali, rakaat pertama dan kedua. Di babus salam tiap si Abu. Nah, tambah lagi apa? Salat Jumat di sini wajib lah. Wajib. Nah, di absen kan? Pakai mobil lagi. Pakai mobil lagi. Ah, kalau di Sina perintah Jumat itu turunnya di Mekah, tapi dilaksanakannya di Medina. Jadi kalau masih tauhid penguasanya tidak wajib Jumat. Tapi kalau Anda pergi ke Teheran wajib kan? Wajib. Nah, wajib. Saya pernah Jumat di Teheran gini. Orang-orang gini semua, tadi saya gini saja gini. Tahu-tahu kemarin baru tahu Pak Jalal di belakang saya, ikut Pak Muhtar aja ke sana. Gitu. Itu di sana. Terus apa lagi? Sesudah salam. Sesudah salam kalau sih akan takbir lagi, karena sholat dibuka dengan takbir, ditutup dengan takbir. Jadi sudah itu Allah Akbar, Allah Akbar 3 kali. Di bawah salam dikir. Terus mana lagi? Kunut. Di sini kalau imamnya ini Wahabi tidak kunut. Imamnya tidak baca tidak jahar basmalahnya. Tapi kalau NU kunut, kunutnya itu mana? Yang bisa kunut itu orang Tasik. Ini guru bagus salam. Rukuk dulu, tidak baru kunut. Kalau Syiah itu tidak rukuk, langsung sudah surah kunut. Itu mazhab Hanafi, Maliki juga sebelum rukuk. Tapi mazhab Syafi'i rukuk dulu. Di orang kunut lah. Itu kalau imamnya orang Tasik kunut, tapi kunutnya kan sesudah rukuk gitu. Beda yang kunutnya Syiah. Beda. Terus apa lagi? Bersahwat kemarin mana itu? Kita baru pulang dari Yerusalem. Pak Kiai sholat di pesawat lah. Mana Pak Cecep? Ini nih yang sudah haji sampai ke Sudan, kemana-mana ini. Tukang nanggung kitab. Setiap saya ke daerah mana boleh kitab. Sholat di pesawat? Aisyah? Tidak, karena sujud al-ardi tidak sah di atas udara. Jadi sholat juga nanti kodok. Kalau saya 62 kali kemarin ke Mekah, baru 62 kali selamanya sholat di jadi Syiah. Dan tidak dikodok. Ya, mana lagi? Apa? Kajiannya saya kemarin di Facebook saya dituduh Syiah. Bagaimana mereka langsung ada yang dari ini Aswaja, Pak Kiai itu bukan Syiah karena awwaluddin ma'rifatullah. Sedangkan di Syiah itu awwaluddin apa? Ma'rifatul imam. Itu. Jadi dan seterusnya apa lagi? Panduan. Ya, langsung seterusnya lah banyak itu. Sudah kelihatan bagus salam itu. Sudah kelihatan. Iya. Kadang-kadang kita Syafi'i, kadang-kadang Maliki, kadang-kadang Hanafi, kadang-kadang ada doa. Doa Syiah katanya bagus. Dokumen saya sudah teliti. Di Sunni saya temukan rawi-rawinya. Guru-guru saya di Mekah. Jawsan Kabir itu saya ketemu orang Turki, saya diajarkan ini. Saya bilang itu di Sunni. Nursi, saya di An-Nuriyah. Di Sunni juga Jawsan Kabir. Jadi ya kita di atas seluruh mazhab. Bagus salam itu muqaranatul mazhab, perbandingan mazhab.
Jadi santri itu diajarkan mazhab ini gini, mazhab ini gini, mazhab ini gini. Nanti kembali ke masyarakat seperti kita pergi haji, umroh. Kemarin juga Pak Cecep bawa Masjidil Haram ke kampung masing-masing. Kan ada yang sholat gini, ada yang sholat gini, sholat gini. Tapi terhibur Pak Cili, sesatkan Cili ini. Adapun saya mau mengkafirkan, aduh saya 62 kali pergi ke Mekah, 13 kali haji, ketemu orang Syiah di Arafah, ketemu orang Syiah di Muzdalifah, ketemu orang ini, tidak berani saya mau mengkafirkan orangnya. Wala taqulu liman alqa ilaika salam lasta mu'minan. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Tidak berani saya mengkafirkan orang yang kemarin ketemu orang Syiah di Nabawi. Tahiyat apa syahadatnya apa? Sama. Contoh. Jadi saya kira itulah jadi bagus salam. Ibu-ibu sudah tahu? Ya. Karena kemarin itu ada ibu siapa itu Ibu Nur. Saya ketemu Ustaz. Mau ngaji aja di Pak Kiai itu orang Syiah. Sesat itu. Langsung Aisyah itu di rumah. Duka cana. Ada lagi di Masjid Raya. Nah, mengaji kamu utara itu Syiah sesat. Kenapa? Aisyah itu rumah. Nah, duka cana. Nah, itulah adu domba. Itulah adu domba. Jadi saya kira cukup sekian dan saya merasa nikmat difitnah. Karena bagus salam maju dari fitnah. Banyak orang datang ke sini 3 malam di sini. Katanya Syiah 3 malam bermalam. Ada Tibun Nabawi yang datang belajar karena katanya Syiah. Dia datang gitu. Dan terakhir cuma hari ini belum bisa muncul. Ini kita dari Hizbul Watan Pusat itu beberapa bulan dan beberapa tahun yang lalu juga datang supaya dibangun kepanduan Hizbul Watan dan seluruh santri Bagus Salam sudah setahun ini dilatih kepanduan Hizbul Watan. Nanti diundang kalau pelantikan. Ya, diundang pelantikan karena pramuka itu konsep PKI. Saya pelaku sejarah jadi tahu. Jadi di sini kepanduan apa? Hizbul Watan. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nggak sesat Pak? Karena bukan sedih Malaysia juga. Oh iya. Wala ta'lamantu muslim. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Kiai terkait dengan perjalanan sejarah dan ternyata ya sangat banyak juga dan sayangnya umat yang tidak memahami itu yang dimanfaatkan untuk hal-hal seperti ini. Jadi memang mungkin ada yang relevan dari apa yang diinginkan oleh MUI bahwa umat harus selalu dicerdaskan. Kecerdasannya tentu supaya tidak terjadi satu pihak dimanfaatkan oleh pihak yang ingin memanfaatkan tentu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu kita sangat-sangat terbatas, saya akan membagi satu termin dulu lah karena kita terbatas waktu. Maka 4 orang saja, dari Ibu 2, dari Bapak 2. Dari Bapak Pak Syarif, Pak siapa namanya? Pak Hadi. Dari Ibu ada? Sudah saya bagi loh. Ibu siapa? Ibu Amah, ada lagi? Iya, dari Bapak itulah. Jadi Pak Syarif, Pak Hadi, Ibu Amah, dan Pak Kacamata siapa? Nanti semua silakan. Tolong disiapkan mic-nya. Bapak silakan maju ke depan biar nanti waktunya efektif. Pertanyaannya cukup satu dulu Pak ya, supaya nanti bisa lebih banyak yang bertanya. Biar nanti dijawab sama-sama. Silakan Pak Syarif, silakan. Yang untuk ibunya, tolong ya. Bapak yang silakan biar lebih. Silakan Pak Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya beberapa pertanyaan ingin saya sampaikan. Satu dulu mungkin yang paling mendasar adalah ke Pak Ustadz
Ijudin dan Pak Ustadz Najio kaitannya dengan hadis ya dan fatwa. Di hadis Muslim dan Bukhari itu ada kalimat begini, laukan al-iman inda suraya mana lahu rijalun min haulai. Seandainya iman itu di bentang Suraya akan diraih oleh orang-orang Persia, rijalun min haulai, laki-laki dari mereka. Nabi mengatakan itu seraya memegang Bahu Salman. Itu ada di Muslim bab Fadilul Fars, bab keutamaan orang Persia. Dan yang kedua di Bukhari di dalam bab tafsir surah Al-Jumu'ah ayat 3. Sama komentarnya ke Pak Mujio dan Pak Izudin. Sebenarnya banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kita berbagi pertanyaan. Mangga Pak Hadi, nama dan mungkin dari mana Pak ya? Oh boleh. Ya, perkenalkan nama saya Pak Hadi, saya tinggal di lokal ini. Menyimak dari kajian beberapa narasumber, termasuk Pak Bakul ini Pak, di mana Pak? Di UIN waktu dengan Dr. Nikos. Jadi perdebatan masalah Sunni Syiah ini kan kita sudah tahu, sudah 14 abad. Terus kemudian tadi diungkap ada kata Wahabi dan lain sebagainya. Bahkan perdebatan Sunni Syiah ini sebelum lahirnya Wahabi. Nah, persoalannya yang sering kadang-kadang tidak diungkap di sini adalah seperti hadis tentang sholat, kan solu kama ra'aitumuni usolli. Jadi jangan sholat di wilayah yang perbedaan, yang hal furu, yang usulnya sholat itu seperti apa. Terus kemudian Islam itu kan usulnya sudah jelas kan. Nah, apakah Islamnya Nabi seperti versi Syiah atau Islamnya Nabi seperti versi Sunni, dan itu bisa dikaji dan disampaikan kepada umat. Ya, pertanyaan saya dari diskusi ini apa yang targetnya yang ingin dicapai itu apa? Ya, kalau umpamanya seperti yang dikatakan Pak Babul Ulum tentang buku bahwa itu ilusi dari sebagian anggota MUI, saya lihat bukan mimpi, itu ada dalilnya gitu. Masalah terlepas nanti apa kan itu kajian ilmiah nanti ya yang menelusuri. Tapi saya rasa nanti kalau Pak Babul Ulum menuduh itu ilusi, nanti MUI juga berhak menuduh apa yang dikatakan Pak Babul Ulum itu ilusi. Jadi saling tembak lagi nantinya, kan nggak beres-beres. Baik, sementara itu. Terima kasih atas waktu. Terima kasih. Mangga Kang Namina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Atik Rahman dari Asamanit. Pertanyaan saya ke Ustaz Babul Ulum, bagaimana pendapat Bapak tentang pengelompokan Syiah sesuai dengan buku ini? Ada Rafidah, kemudian ada Yula, satu lagi ada apa namanya Zaidi. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Bama. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan tentang konspirasi global yang disampaikan oleh Bapak Babul Ulum sama Pak Kiai. Saya sering mengikuti berita politik. Saya ingin mengetahui tentang statement dari Kiai Syekh Yusuf Qaradawi yang merupakan Ketua Ulama Sedunia. Beliau mengatakan bahwa Hizbullah dan juga Bashar Assad itu pengikut atau penganut Syiah Nusairyah yang membunuh kaum Sunni di Syiah. Bagaimana dengan di Suriah? Bagaimana dengan pendapat Ketua Ulama Sedunia ini? Terima kasih. Ya, baik, ada 4 pertanyaan. Saya persilakan semuanya untuk masing-masing menjawab. Yang pertama yang diinginkan kepada Pak Izudin dan Pak Mujio berkaitan dengan hadis keutamaan orang Persia. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya akan menyampaikan apa yang saya sampaikan nanti kedua kalinya. Pertanyaan pertama baru satu dari hadis versi itu tidak akan dijawab Pak Bujio nanti ahlinya. Saya bukan ahli hadis, tetapi saya kira yang lain juga pertanyaan tidak dibanding saya, tetapi bukan kepada Pak Babul Ulum dan Ketua Panitia. Targetnya apa bersama? Tetapi yang saya akan menyampaikan tentang klarifikasi saja buku-buku yang buku Syiah, buku mengenal waspada penyebaran Syiah yang ditulis oleh Majelis Ulama ini. Pertama kali bahwa buku ini ditulis berdasarkan pandangan Majelis Ulama. Majelis Ulama itu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Jadi pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu saja kalau pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan tadi ada perbedaan itu ya antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Dalam buku ini ditulis perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah itu bukan wilayah perbedaan, tetapi itu bukan wilayah perbedaan, menyangkut mengenai akidah. Yang wilayah perbedaan itu masalah furu'iyah, masalah cabang-cabang agama kalau di sini saya lihat di dalam itu yang dikhawatirkan Majelis Ulama itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang selanjutnya lagi barusan saya klarifikasi dengan Ustaz Babul Ulum ini bahwa ada yang 5 pandangan Ahlus Sunnah tentang Syiah itu dianggap menyimpang, 5 itu kemudian ditolak oleh Ustaz Babul Ulum bahwa itu tidak benar. Ini saya lihat dalam buku ini ada footnote-nya. Ada footnote. Bagaimana ini? Apakah buku-buku yang dipakai ini masih dipakai atau tidak sekarang ini? Saya lihat itu di di dalamnya itu. Jadi tidak menggunakan hanya resu, tapi ada footnote. Jadi segera saya bertanya saja. Ada footnote-nya. Kemudian Majelis Ulama juga memandang yang terakhir itu kemarin yang dari saya sampaikan bahwa barusan itu kan antara Syiah dengan Sunni itu bukan wilayah perbedaan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mengkhawatirkan kalau seandainya Syiah ini berkembang di Indonesia, jumlahnya banyak, nanti semakin parah itu ibadah tadi itu mudah untuk diprovokasi, sehingga timbullah NKRI terajam gitu. Itu menurut pandangan MUI gitu ya. Silakan nanti oleh Ketua Besar menjawab itu. Jadi itu yang dikhawatirkan oleh MUI. NKRI akan terancam kalau saat ini Syiah itu berkembang seperti di Syria, meskipun tidak mayoritas di Syria. Nah itu tadi saja. Saya kira itu saja. Dan insya Allah nanti setelah diskusi ini saya akan banyak belajar Syiah ini. Jadi akan belajar supaya lebih mendalam lagi, Pak. Saya dari dulu sudah dikasih sebenarnya oleh Dr. Jalaluddin Rahmat, sejak mahasiswa saya diberi buku-buku Syiah. Kata beliau, saya tidak akan mensyiahkan Anda, tapi untuk mengetahui, jangan supaya tahu Syiah itu apa, gitu kata beliau itu. Hanya tidak lanjut belajarnya, tidak seperti Babul Ulum ini. Ya. Jadi insya Allah nanti saya akan belajar lagi, supaya lebih betul-betul tabayunnya itu, ya, klarifikasinya lebih maksimal. Gitu. Iya. Jadi itu saja, saya kira dari Majelis Ulama seperti itu pandangannya. Terima kasih. Berkaitan dengan yang Yusuf Qaradawi, gimana? Ada pendapat? Saya kira itu nanti. Oh iya. Bukan saya. Tapi nggak apa-apa ya. Silakan Pak Dokter. Iya. Terima kasih. Pertanyaan ke saya adalah cuma satu aja tentang hadis tadi. Iya. Hadis tentang manakib itu di mana-mana. Artinya bukan hanya orang Persia, bukan hanya orang Yaman, bahkan secara Rasul juga pernah mengatakan al-imanu yamaniyun atau yamanin wal hikmatu yamaniyun atau al-fiqhu yamani. Jadi dari satu sisi Rasul menyanjung orang Yaman, tapi di tempat lain juga Rasul menyanjung orang, ya termasuk di sini tadi. Ya, ini saya bacakan yang ada di Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kana ad-dinu 'inda Suraya la dhahaba bihi rajulun min Faris aw qala min abna'i Faris hatta yatanawala."
Kalau agama itu ada di Suraya sana, pasti ada salah seorang di antara keturunan Persia yang ke sana untuk meraihnya. Ini kalau dilihat sejarah, Salman Al-Farisi memang tadinya orang luar biasa kayanya, kemudian akhirnya merantau, kerampok, bahkan beliau sendiri akhirnya dijual jadi hamba sahaya, kemudian bisa menebus diri, kemudian ketemu Rasul. Luar biasa perjalanan beliau. Maka mungkin Rasul melihat dari semangatnya satu orang ini dan tentu orang-orang lain yang kemudian bergabung bersama Salman Al-Farisi, maka Rasul menyatakan semacam itu. Ini mungkin sebagai koreksi bagi kita, artinya kita kita mengidolakan sekelompok orang, namun sebenarnya kita masih sangat jauh dari orang itu. Tadi malam juga saya di Facebook saya nulis mazhab tasawuf NU itu adalah kepada Al-Junaidi Al-Baghdadi. Saya selaku orang NU malu kalau membaca biografi beliau, karena beliau telah sholat malam sampai 400 rakaat, siang 300 rakaat, tasbihnya 3000 kali. Nah, orang-orang NU mengidolakan Junaid Al-Baghdadi sebagai guru tasawufnya, atau tasawuf di NU mengikuti tasawuf Junaid Al-Baghdadi. Nah, sebenarnya dalam dunia tasawuf, jadi antara Sunni dan Syi'i ini tidak ada sekat sama sekali dalam dunia tasawuf. Ya, tidak ada masalah tadi. Tapi kalau dalam fikih memang ada perbedaan. Di dalam akidah juga ada perbedaan. Nah, itu jadi hadis ini adalah hadis manaqib, ya, fadilah keunggulan kelompok tertentu. Ini adalah salah satu madah dari Rasulullah SAW, sanjungan dari Rasulullah SAW kepada orang-orang yang saat itu dengan penuh perjuangan menerima Islam. Namun apakah kemudian kita generalisasikan, artinya dipandang umum bahwa orang Yaman yang sanjung begitu adalah begitu, kemudian orang-orang Persia juga begitu? Menurut ahli hadis bahwa pujian itu berlaku pada saat yang pada saat yang bersangkutan. Artinya ketika Rasul menepuk atau memegang dada Salman, ya Salman itulah satu prototipe yang dikatakan yang mewakili orang-orang semacam itu. Tentunya orang-orang yang segigih Salman begitu oleh Rasul disanjung, tapi yang lain juga tidak demikian. Itu juga hadis tadi yang berlaku untuk kelompok-kelompok lain. Sekali lagi Rasul menyanjung beberapa kelompok, beberapa orang yang ini harus kita pahami ada ada kualitas personal yang perlu, atau katakan ada kualitas atau kualifikasi yang ada pada orang itu. Apabila dimiliki oleh orang yang lain, maka orang yang lain juga memiliki keutamaan semacam itu. Sekian, terima kasih. Untuk masalah yang tadi Subkardowi mungkin Pak Kiai lebih tepat. Terima kasih. Baik, saya mau dulu katanya untuk pertama terkait dengan pembagian Syiah Rafidhah di buku itu, dan yang kedua yang terkait dengan pernyataan Dr. Yusuf Qaradawi kaitannya dengan setting global. Silakan. Dan sekaligus juga mungkin nanti dengan semua pertanyaan itu akan saya rangkum. Saya akan menjawab satu persatu. Insya Allah semuanya akan mengena terhadap jawaban-jawaban itu. Sekaligus ya. Tadi barusan Pak Ustadz Izzuddin bertanya kepada saya bahwa di sini ada footnote-nya segala macam. Lalu dari mana itu mereka mengambil? Ya, sebenarnya harusnya tanyakan kepada mereka yang membuat buku ini. Tanyakan kepada saya tidak paham. Pokoknya yang jelas tadi pengakuan daripada Ustadz Dr. Fadlullah bahwa buku ini tidak ilmiah. Kalau diajukan ke pengajuan dijadikan skripsi disertasi akan ditolak mentah-mentah. Karena yang mengatakan ini siapa? Yang mengatakan ini adalah Dr. Fadlullah yang adalah orang Bahat. Ya. Yang adalah orang, bukan itu, yang adalah orang Wahabi, bukan orang Syiah.
Dan tadi perlu saya klarifikasi juga, tadi apa yang disampaikan oleh Fadlon, buku ini, tapi tadi belum memegangnya buku ini saya. Dia mengkritik buku ini, tapi megangnya buku ini. Jadi yang dikritik itu bukan buku saya, bukan. Yang dikritik itu buku ini, gitu ya. Jadi perlu Bapak Ibu sekalian perjelasnya ke saya. Iya, yang dikritik itu buku ini. Jadi buku ini tidak ilmiah menurut beliau, bukan menurut saya. Bukan menurut saya, menurut beliau. Dan juga tadi menurut Pak Kiai Muhtar Ajam, sedih membaca buku ini. Masa seorang ulama menamakan diri sebagai ulama membuat buku-buku seperti ini. Saya akan bacakan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanun ala ummati la yabqa min al-Qur'an illa rasmuh wa la min al-Islam illa ismuh yasmuna bihi wa hum ab'adun nas minhu masajiduhu ma'amiratun wa hiya kharrab min al-huda fuqaha zalika zaman syarru fuqaha tahta jillis sama minhum kharajatil fitnah wa ilayhi ta'ud. Akan datang kepada umatku satu zaman ketika tidak tersisa dari Al-Quran kecuali aksaranya, tidak tersisa dari Islam kecuali namanya. Mereka menamakan dirinya dengan nama Islam, tetapi mereka orang yang paling jauh dari Islam. Masjid-masjidnya ramai tetapi kosong dari petunjuk. Para ulama di zaman itu adalah seburuk-buruk ulamanya, seburuk-buruk orang di bawah lingkungan langit. Dari mereka keluar fitnah dan kepada mereka fitnah kembali. Dari mereka keluar fitnah dan kepada mereka fitnah kembali. Ini salah satu buktinya. Bukan saya yang mengatakan itu, yang mengatakan itu adalah Dr. Fatimah. Satu kedua, buku ini kenapa saya sebut tadi kalau nanti sekaligus jawaban, kalau nanti mengatakan bahwa itu ilusi, nanti akan terbawa lagi bahwa ini ilusi. Nanti orang sering membuat buku kesesatan. Ya, Imam Ghazali itu tanah tahafut. Akan dari tahafut segala macam tadi akan tidak habis-habis itu perdebatan. Tidak akan habis-habis. Ya, tidak akan habis-habis. Nah, buku ini sebenarnya, ini saya juga akan menjawab. Buku ini sebenarnya adalah makalah yang saya ajukan untuk mata kuliah KIK. Ustaz Fadlon ada kajian Islam komprehensif. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti belajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta S2 ataupun S3, Bapak Ibu sekalian akan belajar mata kuliah kajian Islam komprehensif. Dan kita akan dibikin sebuah makalah. Dan ini adalah makalah kajian Islam komprehensif itu dan sudah nilai saya adalah A+. Jadi kalau kita diuji menurut kriteria akademik, buku ini adalah akademik. Tetapi memang judulnya bukan kesesatan. Judulnya adalah titik temu Sunni Syiah. Titik temu Sunni Syiah. Saya ingin menunjukkan bahwa keyakinan Syiah itu semuanya ada dan didukung oleh referensi-referensi yang muktabar, yang otoritatif oleh referensi Ahlus Sunnah. Seperti misalnya keyakinan tentang 12 imam. Tadi kata keyakinan tentang 12 imam. Di dalam Bukhari Muslim ada al-a'immatu ba'di isna asyar kulluhum min Quraisy, bahwa para imam sesudahku kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berjumlah 12. Itulah yang diyakini oleh Syiah. Sekarang siapa ibu yang 12 imam itu? Syiah sudah menemukan itu. Nah, sekarang orang-orang Sunni mana yang 12 imam itu? Karena riwayat itu ada di dalam referensi Sunni otoritatif. Saya hanya ingin menunjukkan hal-hal yang seperti itu. Sama seperti tentang hadis manzilah, hadis Ghadir Khum, hadis segala macam itu juga ada di dalam referensi Ahlus Sunnah. Perbedaan Sunni Syiah hanya pada interpretasi, perbedaan penafsiran. Kalau sudah perbedaan penafsiran ya ente juga. Anda Bapak Ibu sekarang punya penafsiran yang berbeda, Syiah juga punya penafsiran yang berbeda. Boleh nggak kita berbeda penafsiran? Boleh nggak? Nggak ada yang melarang. Tuhan saja menjamin bahwa kalau seandainya Tuhan berkehendak akan aku ciptakan umat manusia itu menjadi umat yang sah. La ja'alakum ummatan wahidatan. Nggak ada itu Sunni Syiah, nggak ada itu Wahabi, Syafi'i segala macam. Semuanya akan menjadi umat yang satu. Tapi kan tidak. Tuhan Maha Adil. Kepala boleh rambut boleh sama hitam, tapi isi kepala tidak boleh kita paksakan. Perbedaan Sunni Syiah itu bukan karena yang satu saya Sunni misalnya atau Bapak Ibu sekalian Syiah. Apa kebalik? Kebalik, yang saya Syiah atau Bapak Ibu sekalian Sunni. Gitu ya. Bukan seperti itu.
Perbedaan ada kenapa? Karena saya manusia, Bapak juga manusia. Karena itu saya dan Bapak berbeda. Baik, pertanyaan. Seperti itu ada perbedaan itu ya. Nah, seterusnya juga untuk menjawab pertanyaan teman kita yang saya sudah ketemu beliau di waktu diskusi buku ini, diskusi buku. Jauh tidak buku ini. Memang sekarang konsep siapa sih yang membuat konsep rukun Islam ada 5, rukun Islam ada, rukun iman ada 5, rukun Islam ada 6, segala macam. Sehingga kemudian tadi disebutkan bahwa rukun imannya Syiah itu berbeda dengan rukun imannya orang Sunni. Konsep itu siapa yang membuat? Itu kan gampang-gampangan para ulama kita terdahulu untuk mengajarkan kepada kita, untuk memudahkan kepada kita. Syiah rukun imannya tidak sama dengan Sunni memang betul. Namanya yang tidak sama, tapi secara substansi adalah sama. Syiah percaya kepada tauhid. Apa tauhid? Tauhid itu tetap termasuk di tentang kesatuan. Masuk di situ juga percaya kepada malaikat. Memang di sini tidak sebutkan harus percaya dengan iman pada malaikat-malaikat dan nabi-nabinya dan rasul. Secara spesifik tidak disebutkan. Tapi dengan kita meyakini bahwa kita percaya kepada tauhid, itu kita juga percaya dengan apa? Dengan malaikat di situ, dengan para nabinya di situ, nubuah apalagi ada, lalu dengan para kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi-nabi sebelumnya, termasuk di situ ada. Cuma memang tidak kita sebutkan karena Syiah itu maunya praktis-praktis. Maunya praktis-praktis sudah disebutkan, itu sudah all include, apa 3 in 1 lah saudara gitu ya. Maunya praktis-praktis. Nah kalau ingin jadi orang yang praktis-praktis itu Syiah aja. Enggak praktis-praktis dan tidak menyesat dan tidak menyibukkan. Ya, tidak menyibukkan. Itu ya. Nah, kalau terkait dengan profit dan segala macam ya. Ya itu kan memang itu ada apa di klasifikasi seperti itu kan ada di dalam buku. Itu ada di dalam buku referensi. Ada di dalam buku-buku. Tapi dalam fakta memang secara fakta kalau kita mengatakan berkata tentang Syiah pasti konotasinya adalah kepada Syiah Asy'ariyah. Syiah Asy'ariyah. Nah sekaligus juga ingin menjawab dari Pak Izzuddin bahwa kekhawatiran mengapa keluar buku ini kekhawatiran kalau Syiah berkuasa berkembang nanti akan merusak, akan membahayakan NKRI. Belum lama Pak Ustaz Adam tadi menyebutkan Pak bahwa dinasti Fatimiyah berkuasa selama 200 tahun Pak ya. Ustaz ya, Pak Kiai 200 tahun aman, damai, sentosa, tidak ada permusuhan di sana. Orang Sunni dapat hidup dengan aman, damai, dan sentosa. Bahkan di Iran, orang-orang Sunni bukan hanya orang Sunni, orang Yahudi. Tapi harus bedakan antara Yahudi dengan Zionis. Orang Yahudi juga mendapat apa? Mendapat tempat di parlemen perwakilan. Ya, orang Syiah di Indonesia baru mau nyalon jadi anggota DPR sudah ribut, sudah ditentang. Itu Indonesia itu. Demokrasi apa demokrasi. Padahal di Iran tidak, orang Sunni mendapat bahkan fasilitas semua mendapat kebutuhan hidup sama dengan orang-orang Syiah. Itu juga yang terjadi di Suriah. Di Suriah itu bukan negara Syiah, pemimpinnya juga bukan orang Syiah. Sejak zaman Hafiz al-Assad sampai sekarang Bashar al-Assad itu bukan orang Syiah. Katakan Nusairiyah itu hanya ada di dalam Facebook saudara-saudara sekalian itu. Jadi bisa dipersingkat kan? Yang lain bisa menjawab. Nah, terkait dengan Yusuf Al-Qaradawi, perlu saya sampaikan, Yusuf Al-Qaradawi belum lama ini dipecat keanggotaannya dari ulama Al-Azhar. Jadi dia bukan lagi dipecat, dikeluarkan dari anggota ulama Al-Azhar, dari ulama Al-Azhar, dipecat Yusuf Al-Qaradawi. Kenapa Yusuf Al-Qaradawi dipecat? Kalau ulama itu kalau sudah bermain politik, misalnya Pak Ustaz saya perlu sampaikan, Yusuf Al-Qaradawi itu adalah orang Mesir yang kemudian dia hijrah ke Qatar, difasilitasi oleh Qatar, ya, dia diangkat sebagai mufti besar Qatar. Dan Qatar itulah yang pendukung utama siapa? Pendukung utama Ikhwanul Muslimin. Dan Qatar itulah yang mendukung para pemberontak, para teroris yang sekarang itu menghancurkan negara Suriah. Itu Qatar. Ya, yang mendukung itu. Nah sekarang ambil alih Qatar, diambil alih oleh Saudi. Tapi sekarang Qatar juga masih bermain
untuk mendukung para pemberontak di Suriah. Bekerjasama dengan intelijen Saudi, bekerjasama dengan para intelijen dari Israel. Para pejuang, para teroris yang di Suriah yang luka, dia dirawat di rumah sakit Israel. Belum lama ini Benyamin Netanyahu, Bapak Ibu sekalian kenal siapa itu Benyamin Netanyahu? Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, belum lama ini mengunjungi para teroris yang terluka di rumah sakit Israel. Baik, dengan sangat bangga mereka mengatakan terima kasih. Poinnya apa? Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, poinnya apa tadi? Isu global, ya, adu domba ini memanfaatkan isu Suriah. Kenapa? Karena Suriah tidak ingin dan tidak mau seperti negara-negara Arab yang lainnya yang tunduk di bawah kemauan Amerika. Suriah tidak mau. Karena itu Suriah diobok-obok. Berbeda dengan Bahrain. Perlu Bapak Ibu sekalian ketahuan, Bahrain itu sekarang coba bayangin, Bahrain itu orang-orang yang ditindas adalah orang Syiah, Pak. Bukan orang Sunni. Tapi mana ada informasi yang sampai kepada kita bahwa orang Sunni menindas, membunuh orang-orang Syiah, Pak. Baik. Dan orang Syiah tidak pernah mengatakan itu, saudara-saudara sekalian. Saya ingin cukup dan poinnya kita sudah dapat. Silakan pada Pak Kiai atau Pak Abdullah untuk menjawab pertanyaan ini itu bisa dipersingkatkan. Target apa nih tadi dipertanyakan, targetnya apa sih? Mencerdaskan umat, cari dana. Kalau cari dana enggak tadi ya, enggak dapat. Atau ada agenda lain yang juga mungkin agenda global juga ya. Agenda global yang lain mungkin. Kalau tujuannya itu seperti surat Hud ayat 88. In uridu illal islah mastata'tu. Bagaimana supaya Sunni dan Syiah itu tidak disebut sesat semua, tapi bisa berdampingan. Kalaupun saya kritik buku itu karena aspek keilmuan. Ya, dan saya juga sudah curiga tadi itu kesesatan Sunni dan Syiah, dan diakui langsung penulisnya kan, bahwa judulnya bukan seperti itu. Mungkin kalau judul seperti itu nggak dapat A+ dari UIN. Ya, jadi itu Pak ya, surat Hud ayat 88. In uridu illa islah mastata'tu. Babu Salam ini akan jadi media bagaimana supaya konflik-konflik itu yang tidak mendewasakan umat bisa Babu Salam menjadi jalan tengah. Kenapa? Kami anggap Babu Salam juga punya kemampuan di situ, banyak ilmuannya juga di sini. Ada Pak Kiai, jamaah-jamaah juga, saya kira orang-orang rasional juga, orang-orang ilmiah. Nah, kami juga ingin berkontribusi baik di Sunni maupun di mazhab-mazhab yang lain supaya peranan Babu Salam itu terasa. Kami ajarkan anak-anak perbandingan mazhab di sini karena kami ingin menciptakan santri yang skala internasional. Kalau hanya skala Ciburial, ya bukan tujuan kita lagi, tapi skala internasional. Dalam pergaulan internasional tentu wawasan itu harus lebih luas supaya dia bisa beradaptasi ke sana kemari. Tetapi kita tidak pernah mendoktrin apapun, tapi kita jelaskan. Kalau tadi yang dikhawatirkan oleh Ustaz Babul Ulum bahwa saya ini zaman, tapi kemungkinan hadis itu masih perlu diteliti kembali Ustaz, karena kemungkinan itu perkataan sahabat ya. Tapi nggak usah lah diperdebatkan di sini. Iya, ya perlu diteliti oleh kita saja. Karena saya pernah lihat itu kemungkinan besar itu perkataan Anas itu. Atau siapa sahabat itu? Iya. Nah jadi itu saja Pak ya. Jadi in uridu illal islah mastata'tu. Itu ucapan Nabi Syuaib masalah atau Nabi Saleh di dalam surat Hud ayat 88. Kemudian kita ingin mencerdaskan umat ini. Jangan kita seperti kata dalam tempurung bahwa paham kita ini sudah merasa nyaman dengan paham kita dahulu. Sebuah konflik itu ada baiknya, ada jeleknya. Tapi konflik yang akan kita kembangkan di Babu Salam ini adalah konflik yang mendatangkan manfaat. Karena dalam teori konflik itu ada dua, ada yang negatif, ada yang positif. Nah di Babu Salam ini negatif, positif yang kita kembangkan. Di sini ada Sunni, ada Syiah, supaya kita lihat
secara fakta bahwa oh begini, Bapak terserah mau menyalahkan Sunni, mau menerima Syiah, mau menerima Sunni atau mau menerima Syiah, itu bukan urusan saya, bukan urusan Babus Salam. Tapi itu silahkan direnungkan, kalau bisa sholat istikharah. Mana kira-kira yang benar? Kenapa? Saya yakin surga itu luas. Dan mudah-mudahan selama kita ini mengucapkan la ilaha illallah, kebagian surga lah. Saya kira itu. Terima kasih. Terlalu luas surga untuk diklaim untuk satu golongan ya. Di buku menuju persatuan umat itu ada sedikit kritik tentang hadis 72 golongan gitu ya, dan layak untuk dibaca. Yang ramai mungkin 72 golongan atau sekian puluh golongan, 70 sekiannya masuk neraka, yang satu masuk surga. Tapi Imam Ghazali menyebutkan hadis yang terbaru. Umat Islam terpecah 73 golongan atau sekian ya, mungkin ada komentar nanti lagi. Tapi 70 sekian semua masuk surga kecuali satu. Itu hadis yang terbalik dan menarik gitu ya. Jangan-jangan ini juga ada agenda politik para sahabat ya, atau para perawi ini. Karena biasanya begitu, para perawi juga ada agenda-agenda yang ya sesuai dengan kapasitas background mereka. Baik, terakhir Pak Kiai mungkin karena kita akan closing nanti, sebetulnya banyak pertanyaannya. Terima kasih, silakan. Ya, terima kasih. Ini pengalaman saja. Umur saya baru, kalau istilah orang terasing diburu-buru, pengalaman saya 3 bendera. Suku terasing, 3 bendera. Jadi saya melihat merah putih biru. Saya melihat bendera Jepang. Ya, rumah saya dekat laut. Tahun 43-45 itu sudah lihat pesawat apa ini? Amfibi di pantai saya Merdeka. Jadi 77 tahun. Waktu 63 saya pindah ke Bandung, sedih. Datang ke Bandung, saya melihat membaca 73 golongan itu semua ahli neraka. Yang benar itu hanya NU. Muhammadiyah, sesat, Persis, apa semua. Sedih saya tahu. Akhirnya guru saya Kiai Hambali Ahmad itu Muhammadiyah, Kiai Abdullah Persis, Kiai Makmun, saya seluruh ulama-ulama itu saya berguru. Kemudian berusaha sedih. Ini tahun 63, belum lahir, sudah lahir. Baru kawin. Itu contoh. Kemudian NO, dulu NO itu NO, saya baca itu azannya itu hayya ala khairil amal. NO Pak ya? NO Pak ya? Iya. Itu orang Tasik makanya. Tasik. Iya Pak. Nah, di madhab Syafari adanya itu. Oh iya. NO. Bukan NU. NO Syiah yang sekarang nggak ada. Bukan NU sekarang, NO. Jadi pergeseran. Itu contoh. Ya, jadi Babus Salam ini pengalaman saya. Ini Babus Salam milik. Ini ada PKS, Pak Jenggot. Ada PAN di sana, tuh. Ada PKB, ada semua ada. Di Selayar. Itu sudah teroris Pak. Oh, di Selayar, NU merasa memiliki Babus Salam, Muhammadiyah merasa memiliki, P3, PDI merasa memiliki Babus Salam, seluruh Indonesia merasa memiliki. Karena Babus Salam itu ukhuwah. Jadi mengenai apa tadi, konspirasi global tadi sudah disampaikan. Ya, Yusuf Al-Qaradawi itu sudah dipecat dan sekarang di Qatar. Kemudian Saudi Arabia menarik duta besarnya, Bahrain menarik duta besarnya, semua dari Qatar karena dia melindungi Yusuf Al-Qaradawi. Dan Qatar inilah yang mengeluarkan seluruh narapidana untuk datang ke sana berperang, tapi suaranya harus hancurkan Syiah. Tapi itu cuma ini intelijen.
Ya. Jadi bagaimana kita adu domba terhadap bangsa Indonesia, dunia yang sekarang diarahkan ke Indonesia, sulit siapa nih empuk sehingga kita berkotak-kotak. Ya, coba kita di sini kajian juga dari NU, dari Muhammadiyah, dari Wahabi kita undang, dari Persis setiap datang di sini bagaimana pandangan Muhammadiyah. Kita undang juga bagaimana pandangan Ahlul Bait, dikritisi mengenai sholat, kita pelajari. Ya. Tapi kita nanti buku saya pilihanku, bentar lagi sudah terbit. Pilihanku. Nanti saya pilih Al-Fatihah tiap rakaat karena itu saya anggap paling aman. Nah, mazhab Maliki saya kurang mengikuti pendapatnya dan mazhab Ja'far As-Shadiq. Itu ada pilihanku. Jadi kita ada pilihan dari hasil kajian itu. Jadi di sini mau cari apa? Syiah tidak akan ketemu yang ciri-cirinya tadi. Karena dari dulu sholatnya 5 kali, azannya, kemudian tidak ada khutbah, semua sedekap di sini tidak ada yang satu pun tidak ada. Mungkin paling-paling ada doa kumail, tapi kumail juga itu kan doa. Saya sudah beri guru-guru saya di Mekah itu Muhammad Alawi Al-Maliki itu guru-guru saya dan murid-muridnya itu saya sudah temukan riwayat-riwayatnya itu. Kemudian ada guru saya di Mekah, Syekh Hussein Afandi, dulu itu orang Sumedang, tapi antinya ke Syiah juga, ke Muhammadiyah juga. Tapi seluruh kitabnya diwariskan ke saya. Tiap datang ngaji, duit paling sedikit $100, pernah $500. Syekh Hussein Afandi itu. Nah, ketika tahu saya mendirikan pondok pesantren Al-Quran, dia mengajarkan seluruh Allahumma syrah bil Qur'an sadri. Itu dari Syekh Hussein Afandi, orang Sumedang. Allahumma syrah bil Qur'an sadri wasta'mil bil Qur'an badani wa nawwir bil Qur'an basari wa atlib bil Qur'an lisani wa inni alaihi ma abaqaitani fa innahu la haula. Ini doa santri-santri nanti untuk hafal. 5-10 tahun kemudian saya ketemu di dalam sebuah riwayat, itu Nabi mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi disebut, itu ciri Syiah bagus salam itu kan doanya itu, Allahumma syrah bil Qur'an. Padahal doa itu saya terima dari guru saya, Syekh Hussein. Ini Sumedang, dikubur di Sumedang. Anak dari penghulu Sumedang, dulu ikut perang dengan Pangeran Diponegoro. Kemudian lahir anaknya ini Syekh Hussein Afandi di Ambon sehingga terkenal Kiai Ambon. Kemudian pergi ke Mekah jadi sepuh di sana. Saya banyak berguru dari beliau. Ya, jadi saya kira ya guru saya dari mana-mana. Kiai Makmun tahu, Kiai Makmun. NU. Jadi itu Kiai Abdullah Persis, Kiai Hambali Ahmad, itu guru-guru saya. Nah, di Mekah guru-guru saya itu. Nah, kemudian di Mesir, guru-guru saya. Saya ke Iran, ya guru-guru saya. Saya pernah ketemu Alim Kamani ke rumahnya, mengelilingi di sana tempat-tempat sejarah. Ya, kalau tadi Imam Junaid terkenal Al-Baghdadi, tapi kan dia orang Naisabur, lahir di Naisabur. Saya sudah datang ke sana. Di sana Imam Muslim, di sana Imam Abu Daud, itu di Naisabur. Nah, di sana saya menelusuri. Seperti tadi, apa ini? Khalifah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Karena saya tertarik, saya datang ke Homs, berziarah kepada beliau, mengumpulkan kitab-kitab tentang kenapa sampai Umar bin Abdul Aziz
berguru kepada Ja'far As-Shadiq dan bersatu pada saat itu sunni dan syiah. Sehingga lahir innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, yang sebelumnya itu turunan Nabi dicaci maki dalam khutbah Jumat. Kemudian di sana turunan Nabi, turunan Muawiyah dicaci maki, tapi ketika Ja'far As-Shadiq dengan Umar bin Abdul Aziz, cuma sayang dia khalifah ke-9, 10, 11, 12, 13, 14 habis Bani Umayyah. Ya, saya kira cukup sih ya. Dan ini bagi yang ingin ikut tanggal 11, kita ini mau ke Wakatobi. Kita punya cabang di Wakatobi sudah 12 tahun, pesantren Al-Quran di Wakatobi. Kalau ada yang mau ikut bisa. Kemudian ke Selayar, di Selayar juga sekarang dipersiapkan pembangunan perguruan tinggi agama Islam di Selayar. Itu paling maju di sana, ada 600 santri ya, dan baru kita perluas punya. Jadi saya kira cukup sekian saja, dan mohon maaf ya, Bagus Salam ini ya alhamdulillah Jawa Barat 2560 yayasan, sekarang Bagus Salam juara 3. Ya, kita dapat trofi dari gubernur, dapat trofi dari kabupaten 3 ya. Kemudian sekarang ini ketua yayasannya Fadlullah, dan saya sudah mutu qabla anta mutu, sudah belajar mati sekarang, sudah disiapkan, sudah siap mati, sudah kalian yang melanjutkan perjuangan ini ya, dengan tetap 1 sen pun juga dari umat harus ditempel. Kedua, semboyan Bagus Salam dakwah ke hartos Karaos. Ini hasil pengalaman dakwah. Nah, kemudian yang ketiga, pertanggungan jawab 1 sen pun juga keuangan, karena ayat yang terpanjang catatan. Bagus Salam dirikan tahun 81, itu 1,5 juta dari umat. Kemarin saya tanya berapa tahun yang lalu, ya hampir 7 miliar dari umat. Kepercayaan dari umat, kita bisa bangun dari Aceh. Itu pun fitnahnya luar biasa. Awas, Bagus Salam itu dananya dari Iran. Masya Allah. Awas, Bagus Salam itu bisa bangun sana kemari dari Cina. Jemaah Islam liberal. Hanya kemarin saya bilang 20 majelis taklim tahun 63 saya bina, itulah yang mendukung seluruh zakat, infak, sedekah, wakaf. Kemudian saya bergerak di haji, sampai sekarang jemaah haji kita 2000, jemaah umrah 2000, 4000. Ya, kita ambil saja 50%, itu semua kita arahkan mendukung gerakan Bagus Salam. Jadi cukup sekian. Mohon maaf, apalagi Pak Kiai umurnya sudah 77 tahun sebentar lagi. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan. Adapun fitnah-fitnah saya nikmati. Ya, nikmat fitnah itu tidak habis-habisnya dinikmati saya. Cuma umat kadang-kadang Pak Kiai bahkan itu selebritis, sudah haji 3 kali, umroh kemarin kemana-mana, ke Yerusalem juga kemarin. Pak Kiai, saya sediakan 50 juta kontan kalau ada yang membuktikan bahwa Bagus Salam itu Syiah. Kalau Bagus Salam itu Syiah, 50 juta kontan. Kenapa disebarkan ke mana-mana? Saya sudah 50 juta saya tanya. Yang tadi sudah dilihatnya, ada Syiahnya di sini. Nah, gitu. Ya. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan 1 menit lah mungkin, satu closing statement semua. Mohon sabar dulu, ini ada closing statement dulu masing-masing. Silakan. Ya, terima kasih Pak Moderator yang telah memberikan waktu saya.
Saya terakhir begini aja mengenai buku ini, barusan ada pandangan ilmiah itu ya. Kalau ilmiah tidak ilmiah menurut saya itu relatif, tergantung yang memandang siapa, yang menguji siapa. Karena pernah ada pengalaman di Medina itu ada seorang mahasiswa yang mengajukan disertasi tentang isti'arah dalam Al-Quran, majaz dalam Al-Quran. Menurut yang menghadiri sidang munaqashah program doktor itu, ini nilai mumtaz karena dia menjawab dengan maksimal apa yang dia sampaikan. Tetapi kalau tidak sesuai dengan penguji, gugur nilainya. Nah itu makanya oleh karena itu menurut saya ini apakah ini ilmu dirinya itu relatif sekali, tergantung yang memandang ya. Termasuk juga mengenai batasan masalah, saya lihat juga ada itu mengenai Syiah Rafidhah, Syiah Imamiyah. Hanya tergantung apa yang di Indonesia ini termasuk Syiah Rafidhah, kita tidak tahu. Itu yang penting ada di situ. Menurut saya itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ustaz Babul dulu, closing statement 1 menit. Karena ilmiah relatif, maka jangan tulis penyimpangan gitu ya. Yang tulis penyimpangan, karena penyimpangan juga relatif. Penyimpang menurut siapa? Oh, menurut yang menulis buku ini. Tapi kan yang menurut orang yang dituduhkan kan menyimpang. Betul apa tidak? Betul nggak? Kan relatif. Gitu ya. Seperti itu, karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ini menjadi Syiah bukan karena saya dilahirkan sebagai orang Syiah. Saya menjadi Syiah itu karena pencarian dan pembacaan. Itu tadi saya disebutkan. Saya ini gurunya sama, kitabnya sama. Cuma saya belajarnya terus, kalau beliau belajarnya berhenti. Yang tadi mengakui ya, dia mau belajar lagi tentang Syiah. Seperti itu. Kalau beliau aja mengakui, apalagi Bapak Ibu sekalian, apa yang menulis buku ini juga harus mengakui bahwa apa mereka baca itu masih belum tuntas. Harus belajar sampai tuntas, tas. Ya, kita harus seperti itu. Segala sesuatu itu harus sempurna. Terima kasih Pak Pertemudia. Ada lagi? Iya, 1 menit. Begini Pak, Syiah itu ada namanya rumiyah bil tasyayyu, ada tasyayyu, ada ta'assub bil tasyayyu. Nah itu harus juga jelaskan. Mana rumiyah bil tasyayyu? Saya nggak tahu Pak Babul Ulum ini tasyayyu atau baru dituduh sebagai Syiah, karena baru belajar. Mungkin saja nanti berubah jadi Wahabi. Enggak gitu ya. Karena kan masih belajar terus kan ya gitu, sama dengan MUI, mungkin nanti sebaliknya jadi Syiah MUI. Nah jadi yang penting begini, Islam tidak membenarkan pengikutnya untuk menyesatkan apapun mazhabnya, mau Sunni mau Syiah. Islam juga tidak membenarkan untuk menjelekkan istri Nabi, sahabat Nabi, kalau memang itu tidak sesuai dengan data dan fakta. Data dan fakta. Kemudian saya ingin bacakan fatwa terakhirnya Ali Khamenei ini. Yuharrimun naib min rumuzi ikhwanina as-sunnah fatan ittihami zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali Khamenei pernah berfatwa bahwa haram hukumnya orang Syiah menjelekkan rambu-rambu yang dihormati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi siapapun Syiah itu yang menjelekkan rambu-rambu yang dihormati oleh orang Sunni, berarti mungkin yang disebut oleh Pak Izzuddin itulah Rafidi yang mengkafirkan Syiah, mengkafirkan Sunni. Nah kita sepakat kalau Islam ini mau bersatu, rambu-rambu yang dihormati oleh orang Islam itu, mari kita saling menghargai. Insya Allah perdamaian itu bisa lebih baik. Saya kira seperti itu saja. Baik, terima kasih. Dan sebenarnya rambu dari MUI sudah jelas juga. Mari kita tingkatkan ilmu supaya dalam ketinggian ilmu kita bisa saling memahami dan sesuai dengan tema kita merajut perbedaan dengan silaturahim. Mudah-mudahan perbedaan yang ada itu bisa merajut sebuah kain yang sangat bagus. Untuk penutup, saya akan bacakan coretan saya ketika kemarin ke Jakarta. Jika perbedaan itu sebuah keniscayaan, maka mazhab adalah kekayaan. Jika keragaman adalah keindahan, mengapa mesti ada pertengkaran? Bersatu bukan berarti menyamakan, tapi penghormatan satu sama lain, saling menguatkan, saling memajukan. Syiah, Sunni adalah produk dinamika sejarah. Dua mazhab besar masa kini yang jika bersatu akan mampu menoreh sejarah.
Syiah Sunni disatukan ikatan suci, tauhid dan kecintaan pada Nabi. Lihat saja mereka bersahadat, tak beda, sehingga mengapa harus saling dampak. Mekah tujuan berhaji, tempat kesucian hati. Madinah tempat berziarah pada Nabi, tempat melabuhkan hati. Syiah Sunni sama menghormati, karena keduanya berasal dari ajaran Nabi. Allah mengingatkan kita agar bersatu, supaya rahmat dan keadilan bisa ditumpu. Bagaimana itu bisa kita tuju jika Syiah Sunni saling baku tinju? Nabi mengingatkan kita agar jangan bertengkar, selain menghabiskan tenaga bertengkar dekat dengan kufur. Kata Nabi, orang kufur jauh dari yang maha ghafur. Sebab itu mereka akan mendapat siksa di alam luhur. Sudah banyak upaya untuk membuatnya bisa sama bergerak, walau itu merupakan jalan panjang dan menanjak. Di sisi lain memang ada tipu daya yang menginginkan Syiah Sunni terpecah. Sebab kalau Syiah Sunni terpecah, musuh-musuh tenang menjarah. Lihatlah di Palestina tempat Zionis menggempur. Berapa lama kita abai karena kita sendiri sibuk saling menggampar. Akibatnya Israel semakin lebay. Berapa lama kita akan sadar melihat saudara-saudara kita disembelih? Berapa banyak lagi darah harus mengocor agar kesadaran kita kembali pulih? Oleh karena itu hendaknya cerdas mengelola perbedaan agar perbedaan tidak menjadi hukuman. Syiah Sunni berseteru sepanjang masa dari sepeninggal Nabi hingga masa kini. Tak maukah kita mengakhirinya? Masih maukah kita menulis sejarah dengan tinta darah merah yang kita alirkan dari tubuh saudara sendiri yang sama mengucap seru Tuhan sejati? Syiah Sunni mesti saling belajar karena pada keduanya ada kearifan. Syiah Sunni mesti bersatu lebur karena pada persatuan ada kekuatan. Hentikan caci maki yang menimbulkan seteru. Akan hebatlah Islam agama ilahi jika Sunni, Syiah Sunni bersatu padu. Terima kasih. Terima kasih kepada para pembicara, mudah-mudahan memberi manfaat, dan terima kasih juga kepada para hadirin sudah mau sampai selesai mendengarkan. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang bisa dibagikan yang baiknya silahkan dibagikan sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.